Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri seri Potret Matius, episode penutup ini berjudul Sederhana, Segera Suarakan. Matius 9 ayat 9b. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sederhana sekali perintahnya, ikutlah aku. Respon Matius ini dalam perjumpaannya dan permintaan Yesus Kristus juga begitu hebat. Coba kita lihat ya. Yesus melihat, Yesus berkata, berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kok kayaknya sederhana sekali gitu loh. Padahal ini kan orangnya susah. Orang yang hidup dan bergelimang di dalam kejahatan. Bertemu Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan berkata, lalu kemudian Matius berdiri dan akhirnya mengikut. Jadi kita belajar 3 hal. Yang satu, bahwa panggilan Yesus itu sederhana. Panggilannya sederhana. Perintah Yesus sangat jelas. Ikutlah aku. Ini memang sebuah perintah. Tetapi perintah yang mengubah gaya hidup Matius yang hidup di dalam dosa sebelumnya. Sekarang berpaling kepada Allah dan hidup di dalam ketaatan, pengabdian diri kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Ikutlah aku berarti hidup menyatu dan beriman hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk hidup yang kekal. Ikutlah aku berarti sebuah panggilan raja yang berdaulat, yang membutuhkan pengabdian penuh kepada Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, yang berdaulat atas hidup kita, pemilik hidup kita sepenuhnya. Sederhana sekali panggilannya. Ikutlah aku. Artinya panggilan untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam keintiman dengan Tuhan, dan pengabdian dengan Dia dan firman-Nya. Yang kedua dikatakan bahwa panggilan itu sifatnya segera. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius merespon dengan segera, dia bangkit. Meninggalkan secara harafiah apa yang dilakukannya lalu mengikuti Yesus. Ini kan berarti dia tinggalkan pekerjaannya. Saya nggak bilang bahwa saudara, kalau kita mendengar panggilan Tuhan langsung cepat-cepat tinggalkan usaha jual semua, bukan. Tetapi di sini kita bisa melihat ada sebuah kesegeraan. Matius ternyata tidak perlu harus dikarantina dulu, masuk pendidikan dasar iman, atau masa percobaan Yesus. Enggak. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita mengalami pembenaran di dalam Kristus oleh iman, itu adalah tindakan segera. Hari itu ada sebuah jaminan kita menerima keselamatan dan hidup kekal. Jadi Matius di sini mengikuti Yesus betul-betul secara harafiah, secara rohani. Dia menjadi orang yang tulus hati, orang yang jujur, orang yang penuh pengabdian. Dan ini orang yang menjadi murid Kristus yang cerdas. Dia juga mengizinkan keahlian masa lalunya sebagai seorang yang berkutat di dalam angka, di dalam keuangan, perbankan. Dia memiliki pasti kemampuan untuk teliti ya. Seorang yang hidup di dalam akuntansi atau pembukuan pajak. Ini orang-orang yang jago di dalam hitung-hitungan. Senang dengan angka. Lalu juga pengalamannya bekerja dengan otoritas kerajaan seperti Roma. Yang jelas, yang tegas. Semua itu tidak hilang begitu saja. Tidak dilupakan begitu saja. Tetapi dia mengizinkan itu ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Dipakai sebagai alat untuk melayani Tuhan. Saya yakin bahwa apapun perjalanan hidup kita di dalam perjalanan sejarah hidup kita, tidak ada yang akan sia-sia. Karena ketika itu ditebus, itu akan dipakai Tuhan untuk pekerjaannya dan juga untuk pelebaran Injilnya. Jadi kita lihat, tidak heran ya, tulisan Matius itu memiliki rincian keuangan yang sangat baik. Kalau kita tahu bahwa banyak perumpamaan tentang uang, tentang talenta, jumlah yang jelas, itu ada dalam kitab Matius. Juga tentang kerajaan, konsep kerajaan, tentang tradisi Yahudi yang begitu kental untuk menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Ingat, dia itu namanya Lewi. Ya, berarti dia bisa saja dia adalah keturunan dari imam. Dia mengerti juga tradisi dan
adat istiadat Yahudi, termasuk adat istiadat hukum Taurat. Matius mengalami sebuah pertumbuhan iman yang sejalan dengan perjalanannya bersama Yesus Kristus. Matius mengikut Yesus dan sampai akhir hayatnya Matius tidak pernah meninggalkan Yesus. Sebuah kesetiaan yang luar biasa. Dimulai dari kesederhanaan, kesegeraan, panggilannya menjadi suara pengharapan. Keputusan mengikut Yesus ternyata menjadi pintu pengharapan bagi teman-teman Matius. Segera pengalaman keselamatan Matius ini mendorong teman-temannya untuk punya kesempatan bertemu Yesus. Bayangkan, ini orang-orang yang hidupnya ditolak, terhina, kemudian mereka akhirnya terpisah, dijauhkan oleh masyarakat. Jadi bayangin kalau mereka pulang pekerjaan, mereka mungkin kumpul-kumpul sesama pemungut cukai. Mungkin mereka jatuh dalam dosa, bersenang-senang, menghabiskan uang hasil korupsinya atau uang hasil perasan mereka. Dan mereka senang berpesta, kumpul-kumpul. Di ayat yang ke-10, setelah Matius mengikuti Yesus, dia mengajak Yesus makan di rumahnya. Dan kemudian banyaklah pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Wow, ini kayak pesta Matius. Tiba-tiba Matius buka rumahnya, lalu teman-temannya datang. Kita nggak usah mabuk-mabuk di tempat lain lagi. Udah ke rumah aja. Dan kemudian undang teman-teman kamu. Dan saya punya seorang sahabat baru, Yesus. Dan kita tahu ya, bahwa duduk dengan orang berdosa itu merupakan sebuah kenajisan bagi para pemuka agama. Yang membuat pemuka agama bereaksi keras. Dan mengatakan, kenapa gurumu makan dengan orang berdosa? Dan Yesus mengatakan bahwa orang sakit yang memerlukan dokter. Bukan orang sembuh, bukan orang sehat. Dan inilah orang yang sedang berkebutuhan itu. Mereka yang dijauhkan, mereka yang tertolak, mereka yang tersingkir. Dan di situ Yesus datang dan memberitakan keselamatan. Kebersamaan ini membuat mereka memiliki pengharapan baru di dalam Kristus. Saya mengajak sahabat Leksio Divina, ketika kita menerima kabar keselamatan, jangan tunggu lama-lama. Jangan kita terlalu asik hanya terus mengikuti aktivitas-aktivitas rohani dan lupa dengan sahabat-sahabat kita. Mereka masih ada di dalam kegelapan dan mereka perlu mendengar kabar baik. Dan siapa kira-kira pintu yang terbaik? Ya, Anda sendiri, teman-teman sendiri. Dan itulah yang membuat kita mesti belajar untuk terus. Saya ingat ketika ada satu orang yang baru terima Yesus, dan saya bilang, kamu biasanya kerjanya, saya kerjanya di bar, Pak. Ya, itu manajemen artis. Oke, kamu punya teman? Oh iya, saya ada teman saya yang nanya-nanya itu, Pak. Oke, yuk kita pergi yuk. Dan saya pergi ke sana. Tentu saya enggak melakukan seperti apa yang mereka lakukan di sana. Tapi dengan duduk saja sudah tidak nyaman. Karena ini lokasi dan orang akan bilang apa kata orang. Tetapi saya bisa tahu bahwa tujuan saya adalah saya ingin membawa dan bertemu dan berbicara dengan orang yang juga sedang memerlukan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa panggil mereka ke gereja. Mungkin mereka tidak mau datang ke dalam ibadah-ibadah rohani kita. Tetapi justru disitulah kita bisa menjangkau. Saat Allah memanggil seseorang, kadang-kadang memang tempatnya aneh. Nggak melulu di gereja, nggak melulu di tempat ibadah rohani, kebaktian, kebangunan rohani, kesembuhan. Enggak. Saya ingat ada satu teman saya yang menerima panggilan Tuhan itu justru lagi ada di klub karaoke. Karaoke bar. Dan dia udah siap untuk bersenang-senang, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan bahwa Yesus berdiri di depan dia. Tentu ini bukan sesuatu yang lumrah. Tetapi saya mau mengatakan, anugerah Tuhan bisa memanggil seseorang dari tempat yang aneh. Karaoke bar, lapangan sepak bola, di tempat latihan, di rumah sakit, di bioskop, bahkan di tempat perhentian bus sekalipun. Anugerah Tuhan
itu mampu menembus segala keadaan yang tidak lazim, mampu menembus setiap kegelapan, setiap dosa. Karena anugerah Allah tidak terancam terhadap keadaan semua itu. Roma 5 ayat 20-21 menjelaskan hal ini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah hari ini hidup Anda hampir tenggelam dalam kegagalan usaha, dalam kegagalan hidup, atau mungkin dalam kegagalan relasi, pernikahan, atau apakah Anda saat ini sedang duduk tenggelam di dalam kehidupan dosa, jauh dari Tuhan, dan tidak tahu mau berbuat apa? Bahkan ada yang berpikir untuk menyudahi hidupmu dengan bunuh diri. Tetapi hari ini ada kabar baik. Mari dengarkan panggilannya. Mari bangkit segera dan respon dia. Ikut Yesus. Serahkan dirimu kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Karena dia adalah kehidupan. Dan dia mati supaya kita bisa hidup. Dan dia hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam dia. Bapa di surga, terima kasih atas panggilan-Mu. Terima kasih anugerah-Mu memampukan aku menerima dan taat kepada panggilan-Mu. Tolonglah aku Tuhan untuk tetap setia dan bertumbuh dalam panggilan-Mu. Dan menjadi suara dan membuka pintu harapan bagi orang lain dengan kabar baik, berita tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku dan menjadi keselamatan bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.